Perkenalkan, nama saya Gordian Simunsiaan dengan NIM 240306072 dari kelas PTNC. Pada kali ini, saya akan menjelaskan proses sintesis kuning telur, sintesis putih telur, dan juga sintesis kerbang telur. Baiklah, masuk yang pertama ada sintesis kuning telur. Kuning telur merupakan bagian pertama yang dibentuk dalam proses pembentukan telur. Proses sintesisnya dimulai di hati yang menghasilkan berbagai zat nutrisi penting, terutama phytologenin dan juga VLDL, yaitu Very Low Density Lipoprotein. Produksi kedua zat tersebut dipengaruhi oleh hormon estrogen yang meningkat selama masa reproduksi. Zat phytologenin dan juga VLDL kemudian diangkut melalui aliran darah menuju ovarium. Di dalam ovarium terdapat folikel-folikel yang sedang berkembang. Folikel-folikel tersebut akan menyerap nutrisi dan menyimpannya di dalam oosit atau dalam sel telur. Penumpukan protein, lemak, vitamin, dan juga mineral berlangsung secara bertahap sehingga ukuran kuning telur semakin membesar. Proses ini disebut phytologenesis. Selama proses tersebut, terbentuk lapisan-lapisan kuning telur yang menjadi sumber nutrisi utama bagi embrio telur. Kuning telur mengandung protein, lemak, vitamin, dan mineral yang diperlukan untuk pertumbuhan embrio selama masa inkubasi. Setelah matang, folikel mengalami ovulasi dan kuning telur dilepaskan menuju saluran reproduksi. Oke, masuk yang kedua, sintesis putih telur. Setelah ovulasi, kuning telur memasuki bagian oviduk yang disebut magnum. Magnum merupakan tempat utama pembentukan putih telur atau albumen. Pada bagian ini, terdapat banyak kelenjar yang menghasilkan protein-protein penyusun albumen. Protein yang disintetis antara lain ovalbumin, ovantransferin, ovomucin, dan juga lisozim. Ovalbumin berfungsi sebagai sumber protein utama bagi embrio. Ovotransferin membantu menghambat pertumbuhan bakteri dengan mengikat zat besi. Yang ketiga ada ovomucin memberikan tekstur kental pada putih telur, sedangkan yang lisozim berfungsi sebagai antibakteri. Protein-protein tersebut disekresikan bersama air sehingga membentuk lapisan putih telur yang mengelilingi telur. Selama berada di magnum, kuning telur berputar sehingga terbentuk kalaza, yaitu struktur seperti tali, yaitu fungsinya menjaga posisi kuning telur tetap berada di tengah. Pembentukan putih telur berlangsung sekitar kurang lebih 3 jam. Putih telur yang terbentuk berfungsi sebagai sumber air dan protein bagi embrio, melindungi kuning telur dari benturan serta membantu mencegah masuknya mikroorganisme. Sintesis kerbang telur itu prosesnya setelah melewati magnum, telur bergerak menuju ismus untuk membentuk membran kerbang. Membran ini terdiri dari lapisan dalam dan juga lapisan luar yang berfungsi sebagai dasar pembentukan kerbang telur. Selanjutnya, telur memasuki uterus atau sel gland, yaitu tempat utama pembentukan kerbang. Kerbang telur tersusun terutama oleh kalsium karbonat yang mencapai lebih dari 90% komposisi di dalam kerbang. Kalsium diperoleh dari pakan dan cadangan kalsium dari tulang ayam. Kalsium tersebut diangkut melalui darah menuju uterus. Di dalam uterus, ion kalsium bergabung dengan ion karbonat membentuk kristal kalsium karbonat yang diendapkan secara bertahap pada membran kerbang. Proses ini berlangsung selama sekitar 18 sampai 20 jam dan ini proses paling lama dalam pembentukan telur. Lapisan demi lapisan mineral terus ditambahkan hingga terbentuk kerbang. Kerbang itu keras dan kuat. Selain kalsium karbonat, kerbang juga mengandung sedikit magnesium, fosfor, dan juga protein matriks. Itu fungsinya membantu pembentukan struktur kerbang. Pada tahap akhirnya, terbentuk lapisan kutikula yang berfungsi melindungi kerbang dari bakteri dan mengurangi kehilangan air. Kerbang telur juga memiliki ribuan pori-pori kecil yang memungkinkan pertukaran gas antara lingkungan luar dan bagian dalam telur. Menjelang telur dikeluarkan, pigmen warna dapat ditambahkan sehingga menghasilkan kerbang berwarna putih, coklat, atau juga kebiru-biruan tergantung jenis unggasnya. Sekian penjelasan saya dari proses sintetis kuning telur, putih telur, dan juga kerbang telur. Terima kasih.